Jangan lupa like, komen dan share. Kali ini kita kembali lagi dengan cerita rakyat Sulawesi Tenggara. Dengan judul Cahaya dari Tenggara. Mari dengarkan ceritanya. Episode 1 Tuturan di Teluk Tomini. Ombak terlihat kian menggila, menggulung hingga memecah di tepi pantai. Kota Marissa yang indah itu kini sedang disinari oleh cahaya sang surya. Pantai Teluk Tomini yang setiap pagi dipenuhi oleh nelayan, kini sudah mulai sepi. Inilah kehidupan kota Marissa, kota terbesar selatan Gorontalo. Ibu, ceritakan lagi kegagahan beliau, Bu, kata Irviati kepada ibunya. Ya, nak. Nun jauh di sana, jawab Rusmina kepada anaknya, tapi makanlah nasimu dulu, nak. Perahu yang mereka naiki itu digoyang-goyangkan oleh ombak yang bergulung dari tengah lautan. Teluk Tomini yang dihiasi oleh kedatangan nelayan itu tidak menghiraukan atas kehadiran Irviati dan ibunya itu. Lalu bagaimana, Bu? Memang nak, kita ke sini merantau mengikuti ayahmu. Nenekmu berasal dari Kendari, sebelah selatan, Sulawesi ini. Ibu menikah dengan ayahmu. Ayahmu dan ibu berangkat ke Marissa ini. Kau lahir di sini. Kita tidak pulang lagi ke Kendari karena ayahmu telah tetap membuka usaha di sini. Ya, Bu. Di sana ada universitas yang bernama Universitas Halwolo, Bu. Itulah yang membuat Ananda rindu ke tempat nenek itu. Tapi, Ananda hendak mendengar lebih dulu bagaimana benar kegagahan pahlawan Halwolo itu, Bu. Ya, nak. Ada baiknya perahu kita tarik dulu ke atas pasir, kata Rusmina. Itu ada rumah makan di atas air. Kita ke sana. Perahu kecil itu mereka tarik ke pantai hingga menyentuh pasir rata. Mereka berdua menuju rumah makan itu. Di sana mereka berdua memesan makanan dengan ikan bakar. Udang-udang segar goreng terhidang di depan mereka. Rusmina dan Irviati mulai makan. Bu, bolehlah ibu mulai bercerita. Ananda akan mendengarkan sambil makan. Baik, Irvi, ibu akan bercerita secara ringkas. Memang sebagian kau sudah mendengarnya. Agar cerita ini dapat kau tangkap secara utuh, ibu akan memulainya dari awal. Cerita ini ibu dengar pula dari nenekmu pada saat ibu masih remaja seperti kamu ini. Mudah-mudahan dengan cerita ini kamu mempunyai niat untuk pergi ke Kendari, negeri leluhurmu. Ya, Bu. Ananda berjanji akan memperhatikan itu, Bu. Baiklah, kata Rusmina menyenangkan hati anaknya itu. Rusmina pun mulai bercerita tentang keberadaan sebuah kerajaan di Sulawesi Tenggara, tentang raja yang memerintah di kerajaan itu, dan seterusnya. Episode 2 Maharaja Onggabo. Kemakmuran kerajaan Tolaki yang diperintah oleh Maharaja Onggabo terdengar kemana-mana. Kemakmuran itu dirasakan oleh segenap rakyat. Tidak heran bila Maharaja Onggabo selalu menjadi pujaan dan pujian rakyat, baik oleh rakyat kerajaan Tolaki sendiri maupun oleh rakyat dari kerajaan lain. Negeri yang sejahtera itu ditambah pula dengan keadaan alamnya yang indah. Pantai-pantainya berpasir putih sebagai tempat para anak-anak bermain menjelang senja. Semuanya serba menyenangkan. Kemakmuran negeri itu dapat pula dibanggakan jika kita melihat kepada raja yang memerintah. Maharaja Onggabo masih sangat muda. Dia menjadi pujaan setiap gadis di negeri itu. Dia belum beristri. Telah banyak orang yang datang memberikan pertimbangan baginya dalam memilih istri sebagai permaisuri. Namun, Maharaja Onggabo menyambutnya hanya dengan tersenyum. Dia sadar bahwa sikapnya seperti itu sangat mengecewakan rakyatnya. Untunglah hal itu tidak lama terjadi. Pada suatu hari Maharaja Onggabo mendapat pilihan yang tepat, yaitu Iwi Alanda, seorang gadis cantik dan ayu. Para menteri dan hulu balang mulai mengatur acara pernikahan Maharaja Onggabo dengan putri Iwi Alanda. Selama 40 hari dan 40 malam pesta kerajaan dilaksanakan. Sejak pesta itu diadakan, putri Iwi Alanda duduk di istana kerajaan Tolaki sebagai seorang permaisuri yang dipuji oleh segenap masyarakat. Kehadiran seorang permaisuri yang cantik jelita di tengah-tengah kerajaan Tolaki itu menimbulkan suatu rasa bangga pada setiap orang dalam negeri itu. Kehadiran permaisuri ini pula yang menghembuskan angin kemasyhuran Tolaki sampai ke kerajaan Walio dan kerajaan Banggai. Hari-hari indah sebagai bulan madu diakhiri oleh Maharaja Onggabo dan permaisuri dengan aman dan tenteram. Setelah lewat masa 3 bulan sejak saat pernikahan itu, terlihatlah suatu perubahan pada diri permaisuri. Kakanda, junjunganku, kata permaisuri. Ada apa Adinda? Tanya Maharaja Onggabo dengan perasaan cemas. Perasaan hamba agak aneh akhir-akhir ini, kata permaisuri, nafsu makan hamba sangat menurun. Semua makanan terasa pahit ya, Adinda.
Kakanda juga melihat derita Adinda. Makan Adinda tidak lahap, minum Adinda tampak tidak nikmat. Ada apa gerangan, Adinda? Adakah sesuatu yang dapat membuat selera Adinda bangkit kembali? Kalau ada, coba katakan. Kakanda akan mencarinya, sampai ke ujung langit sekalipun, kata Maharaja Onggabo. Lama sekali Permaisuri Iwi Alanda berpikir dan bermenung. Segala macam makanan dibayangkannya. Namun, tidak satu jenis makanan pun yang kena pada seleranya. Kemudian, dia berkata, terasa perut hamba mual dan kepingin muntah. Nol, Adinda. Adinda tidak sakit. Adinda mengidam rupanya, kata Maharaja setengah berteriak. Permaisuri bingung. Dia tidak tahu tentang itu. Berarti, anak kita akan lahir, Adinda, kata Maharaja Onggabo. Tetapi berat sekali terasa, Kakanda, badan hamba terasa pegal, kadang-kadang penglihatan hamba terasa berputar, Kakanda, kata Permaisuri. Bersabarlah, Adinda. Kita akan memperoleh anak yang tampan. Anak itu adalah sebagai persembahan yang maha kuasa. Ya, yang maha agung. Rahmatilah anak kami ini kalau dia lahir nanti. Berilah keberkatanmu, ya, yang maha agung. Semoga dia dapat menjadi orang yang berguna. Semoga dia kelak dapat meneruskan tugasku menjadi raja di negeri ini, gumam Maharaja. Maharaja Onggabo memanggil Perdana Menteri untuk mengumumkan berita gembira itu ke segenap negeri agar segenap isi negeri itu berdoa meminta restu yang maha kuasa akan keselamatan Permaisuri dan bakal bayi itu. Hiruk-pikuk di sekitar istana. Genderung bertalu-talu ditabuhkan orang. Anak-anak kecil berlari-lari kian kemari bersenang-senang yang disemaraki pula oleh kokok ayam di sela-sela bunyi genderang itu. Akan tetapi, keadaan seperti itu tidak berlangsung lama. Permaisuri yang sedang mengidam itu merasa muak dengan segala macam keramaian itu. Aduh, Kakanda, hamba muak dengan segala bunyi-bunyian itu. Hamba muak mendengar kokok ayam. Hamba muak mendengar sorak-sorai anak-anak. Aduh, Kakanda, suruh mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Maharaja Onggabo terpaku beberapa saat mendengar kata Permaisuri itu. Permaisuri berkata dengan agak keras, apalagi, Kakanda, suruh mereka bubar. Dengan sangat terperanjat, Maharaja menjawab, baik, Adinda. Kakanda akan membubarkan mereka. Raja memanggil kembali Perdana Menteri dan menyuruh Perdana Menteri membubarkan pesta pora itu. Dengan tidak berpikir panjang, Perdana Menteri langsung memberikan aba-aba, para hulu balang, para menteri dan masyarakat sekalian. Demi menjaga kesehatan Permaisuri yang kita cintai, kami ingin mengakhiri pesta para kita ini hanya sampai di sini. Sebab itu, kami mengharapkan pesta kita ditutup pada saat ini dan semua yang hadir boleh kembali ke tempat kerja masing-masing. Sebelum rakyat yang memenuhi lapangan istana itu berlalu, Perdana Menteri berkata, ada satu hal yang lupa saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Maharaja kita mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian dan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa hari berselang, Permaisuri Iwi Alanda semakin terlihat kurus. Ia lebih banyak marah dan murung daripada gembira. Kerjanya hanya berbaring di tempat tidur. Maharaja Onggabo merasa khawatir terhadap kesehatan Permaisuri. Dengan penuh kasih dia dekati Permaisuri. Adindaku, belahan jantung dan hatiku, kata Maharaja Onggabo. Mendengar kata-kata yang keluar begitu halus dan terdengar merdu, hati Tuan Putri luluh juga, Kakanda junjunganku. Coba Adinda katakan makanan apa yang Adinda idamkan. Kakanda akan mencarinya, kata Maharaja Onggabo, semua kehendak Adinda mudah-mudahan dapat Kakanda kabulkan. Bukankah kita mempunyai semuanya, benda apa saja, makanan apa saja, Adinda? Kita mempunyai Perdana Menteri yang setia dan baik hati, bukan? Dia adalah Perdana Menteri yang dapat pergi mencari sesuatu itu jika tidak ada di istana ini, bukan? Rakyat kita semua menyayangi Adinda. Katakanlah, Adinda, semuanya akan ikut mencarinya jika Kakanda tidak mampu mengadakannya. Kakanda, tidak ada yang dapat masuk ke dalam mulut Adinda dan perut Adinda ini. Hanya ada satu, wahai Kakanda, yaitu hati kambing hitam. Hamba inginkan memakan hati kambing hitam, Kakanda. Kambing yang hitam seluruhnya, hitam matanya, hitam kukunya, hitam lidahnya, hitam giginya. Maharaja Onggabo terperanjat. Benarkah permintaan Permaisuri tercinta itu? Kalau benar-benar kata-kata itu datang dari hati Permaisuri, alangkah kejamnya dunia ini. Hukum apa pula yang sedang Tuhan berikan kepadanya? Permintaan itu luar biasa. Maharaja sangat berprihatin setelah mendengar permintaan Permaisuri yang mengidam itu. Bagaimana mungkin istrinya itu harus diberikannya itu,
sesuatu yang sangat sukar diperoleh. Bagaimana mungkin istrinya itu harus diberikannya memakan hati kambing hitam, padahal kambing hitam di kerajaan Tolaki itu sangat sukar ditemukan. Akan tetapi, tidak ada jalan lain kecuali mengutus beberapa orang abdi kerajaan pergi mencari kambing hitam. Para abdiku yang budiman, kata Maharaja, kalian carilah di mana saja. Yang penting kambing hitam kalian bawa ke sini untuk ratu kalian yang sedang mengidam. Beberapa pun harganya akan kita bayar, daulat tuanku, jawab abdi yang telah siap di depan Maharaja secara serentak, panjatkan restu, tuanku. 4 orang abdi kerajaan Tolaki berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Setiap jalan dan setiap lorong dilewatinya. Tidak ada tempat yang tidak dijelang oleh abdi-abdi itu. Akan tetapi, apa yang dicari belum juga mereka temukan. Tekad abdi tiada luntur. Berjalan bukan berjalan hampa. Berjalan kini membawa makna. Perintah raja yang dijunjung, perintah sultan yang diemban. Berpantang surut di tengah jalan. Mereka ibarat elang beranak muda, apabila belum berhasil mereka tak kembali. Sekian dulu ya teman-teman. Nantikan episode berikutnya.